Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hasuti dari Perbankan Syariah 5H. Yaitu, saya akan menjelaskan dasar pembiayaan bank syariah. Di sini, yang pertama yaitu konsep dasar pembiayaan. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu menyalurkan dana, yang kedua menghimpun dana, yang ketiga transaksi dana. Di sini yang harus kita pahami yaitu dari manakah dana itu berasal. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, dana berasal dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, modal itu disetor dari pemegang saham. Yang ketiga yaitu modal itu tersebut berasal dari penghimpun dana. Ada tujuan pembiayaan. Yang pertama yaitu penyaluran pembiayaan, yaitu menjalankan fungsi intermediasi, menggerakkan sektor real dan memperoleh keuntungan. Di sini kita ketahui yaitu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dari segi penghimpunan dana, yaitu dana akan didapatkan oleh penabung dalam bentuk bagi hasil tergantung keuntungan bank di akhir bulan atau di akhir periode dari pengelolaan dana dari nasabah. Sedangkan di bank konvensional yaitu yang didapatkan oleh nasabah adalah berbentuk bunga, di mana bunga ditentukan di awal dan tidak berubah. Dari segi pembiayaan, bank syariah menyalurkan pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah yang sistemnya bagi hasil, atau pembiayaan murabahah atau jual beli, itisah, izaro, salam. Itu mendapatkan magrin atau uzroh. Sedangkan pembiayaan di bank konvensional mereka langsung berbentuk bunga kredit dan tidak ada perubahan. Penyaluran pembiayaan bentuknya adalah kepercayaan, di mana pembiayaan itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan. Dengan itu didasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya yaitu ada unsur pembiayaan. Di sini unsur pembiayaan itu ada 4: kepercayaan, kesepakatan, waktu, dan tingkat risiko yang akan dihadapi. Adapun fungsi pembiayaan di sini yaitu meningkatkan daya guna barang, meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran ekonomi barang sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan kemerataan pendapatan, meningkatkan hubungan internasional. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaannya ada 2, yaitu pembiayaan produktif dan konsumer. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk transaksi untuk meningkatkan kegunaannya. Contohnya, dananya dipakai untuk memproduksi barang atau melakukan transaksi yang sifatnya itu berguna, baik dalam bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan. Sedangkan pembiayaan konsumer adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia, seperti pembelian rumah, motor, dan lain-lain. Di sini pembiayaan itu contohnya
Pembiayaan konsumer yaitu pembelian rumah, pembelian kendaraan, pembelian barang dan jasa, biaya pengobatan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Di sini pembiayaan menurut bentuknya terbagi ada dua, yaitu secara tunai dan non-tunai. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip pemberian pembiayaan. Ada beberapa hal yang diperhatikan ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pada prinsip pembiayaan ini, di sini prinsip pembiayaan bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C. Yang pertama yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition. Yang keempat, proses pembiayaan. Di sini prinsip pembiayaan pada umumnya dibagi 3 bagian, yaitu front end atau unit bisnis, di mana suatu marketing pembiayaan yang tugasnya yaitu mencari nasabah, melakukan analisa pembiayaan, membentuk apakah permohonan debitur akan disetujui atau ditolak. Yang keempat, menjaga debitur agar tetap dalam kondisi baik sehingga mampu membayar kewajibannya. Yang kedua, middle end, biasanya merupakan unit-unit pengembalian kebijakan dan berada di kantor pusat. Di sini ada tahapan pembiayaan. Yang pertama yaitu tahapan informasi, yang kedua analisa dan persetujuan pembiayaan, yang ketiga administrasi dan pembukuan, yang keempat pemantauan pembiayaan, yang kelima pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu bagian dari tahapan pembiayaan. Yang pertama yaitu permohonan pembiayaan, yang kedua pengumpulan informasi dan dokumen, yang ketiga verifikasi data melalui trade checking, bank checking, dan BI checking yang bertujuan untuk mengecek data yang diberikan pada bank mengenai informasi debitur. Yang ketiga, verifikasi data melalui yaitu pendapatannya halal, bersih, dan maslahat. Ada 4, portofolio bisnis, denda, zakat perusahaan, atau jisharam. Adapun strategi yang digunakan untuk bertahan di era pandemi. Ada 6, yaitu tetap tumbuh yang pembiayaan efektif. Yang kedua, memperkuat bisnis digital. Yang ketiga, optimalisasi bisnis. Yang keempat, mengendalikan pengeluaran. Yang kelima, people management. Yang keenam, stakeholder. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh, analisa kualitatif pada segmen produktif. Ada 4, yaitu aspek yuridis, di mana legalitas permohonan, legalitas subjek pembiayaan, legalitas usaha, kajian syariah. Yaitu yang kedua, aspek manajemen. Di antaranya susunan pengurus, riwayat perusahaan, grup perusahaan. Yang ketiga, aspek produksi, di mana yaitu pertimbangan investasi dan lokasi, faktor dan proses produksi, realisasi dan rencana produksi. Yang keempat, aspek pemasaran, di mana yaitu kondisi pasar. Yang berikutnya, barang substitusi, kondisi pesaing dan pangsa pasar. Yang berikutnya, kebijakan pemasaran, promosi, rencana dan realisasi penjualan.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang ke-8, analisa kualitatif dan kuantitatif. Di sini ada aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek lain-lainnya. Sekian, terima kasih dari Sri Hasuti. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.